Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, Allahumma barikli ummati bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang selalu saya doakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Anda semua, panjang umur fitoatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, dan selalu istiqomah, dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Alhamdulillah dengan izin Allah, kita bisa berjumpa dalam risalah ini, semoga perjumpaan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang membawa kebaikan, pertemuan yang membawa perubahan, dalam ekonomi Anda, dalam keluarga Anda, dalam kehidupan Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu saya sampaikan pada saudaraku, yang mana masalah ini sangat penting, jadi silahkan Anda simak masalah ini sampai selesai, karena masalah ini akan berhubungan erat dengan yang namanya rizki. Jadi dalam masalah ini, saya akan membahas 3 waktu, yang mana apabila seorang muslim, apabila seorang mukmin melakukan tidur dalam 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir? Atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang menonton video ini, yang belum like, silahkan ringankan tangannya untuk like dan komen, agar ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya, dan silahkan jika Anda seorang muslim, dan menyukai kebaikan, silahkan klik tombol jempolnya, dan tulis doa-doa terbaik Anda, di kolom komentar dengan harapan, semoga dengan Anda menulis hajat Anda di komentar, banyak para jamaah lain, yang melihat doa Anda, dan mengamini doa Anda, sehingga doa Anda cepat diistajib, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya rizki seseorang seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin rezeki semua makhluk Allah yang berada di atas bumi, sudah dijamin, mau itu pria, mau itu laki-laki, sudah dijamin oleh Allah terkait rezekinya. Lantas, ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rizki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi, pasti ada faktor penyebab. Nah, faktor penyebab itu ada 2, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita sendiri, sehingga rizki kita sulit. Faktor eksternal adalah misalnya, rezeki kita diganggu oleh orang lain. Nah, kalau dalam pembahasan ini, kita akan fokus membahas penyebab rizki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit, yaitu kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Nah, tidurkan bahasanya, masa sih Ustadz, tidur bisa menjadi penyebab rizki seseorang itu sulit? Mungkin Anda bertanya seperti itu, ini yang berkata bukan saya, tapi saya mengambil ilmu, mengambil makalah ini, dari para ulama, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan saya terangkan. Kenapa tidur dalam waktu 3 ini, akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Bahkan misalnya nih, Anda tinggal dalam satu rumah, Anda tidak melakukan hal ini, tapi anak Anda atau suami Anda melakukan tidur dalam 3 waktu ini, itu sama saja, mempunyai sifat, mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Nah, yang pertama para jamaah, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya enggak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Nah, ini catat. Tidur setelah waktu subuh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ia penyebab rizki yang menghalangi. Ia menghalangi rezeki. Nah, seperti ditulis oleh seorang ulama besar, yang bernama Ibnu Qayyim, beliau berkata dalam satu kitab. Nah, dalam satu kitabnya, tidur setelah sholat subuh itu, dapat mencegah atau menghalangi rizki. Kenapa tidur waktu subuh dapat mencegah, atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh, adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rizki, dan pada waktu subuh ini, para jamaah, adalah waktu bagaimana Allah membagikan rezeki kepada hambanya, waktu kismatil arzak. Maka karena pada waktu subuh,
adalah waktu yang sangat mustajab, waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan, nah jadi perlu digarisbawahi. Misalnya, karena mungkin Anda sakit, atau Anda habis lumpur ini sudah ngantuk banget, Ustadz gimana saya misalnya, dari semalam lembur kerja? Nah karena ada sesuatu penyebab, atau keperluan, maka itu tidak apa-apa, tapi, usahakan Anda jangan sampai tidur setelah waktu subuh. Misalnya, bapak-bapak nih habis pulang dari masjid salat subuh, baca zikir, melakukan banyak amalan, ya buat kopi setidaknya Anda diniati buat kopi, ya Allah saya niat buat kopi, agar saya tidak ngantuk, dan tidak tidur setelah sholat subuh, buat kopinya itu ibadah, di situ, fatur rizki pintu rizki itu, akan terbuka lebar. Misalnya ibu-ibu nih, nah Ustadz, kalau saya habis salat subuh kan masak, nyiapin keperluan anak, nyiapin keperluan suami, enggak sempat zikir, ini gimana Ustadz? Nih, saya jelaskan, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bukan hanya salat, bukan hanya baca sholawat, bukan hanya puasa. Misalnya, Anda seorang istri pagi hari masak, nyapu, ngepel, itu diniat ibadah, itu menjadi ladang pahala, yang fatur rizki yaitu membuka pintu-pintu kebaikan. Anda misalnya seorang istri, mau nyapu pagi-pagi, nih diniati ya Allah saya niat bersih rumah, saya niat menyiapkan makanan, untuk anak dan suami saya. Yang baik-baik itu, akan menjadi hal yang menjadi penyebab rizki Anda itu akan terbuka lebar. Kemudian, alasan kenapa kita jangan sampai tidur setelah salat subuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, Allahumma barikli ummati bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, Rasulullah kan berdoa seperti itu, kemudian kita sebagai umatnya, ketika selesai salat subuh, kok malah tidur misalnya, ya udah nggak kebagian doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kebagian doa dari Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh? Wa minal makruhi indahum anamu Islam, kenapa waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang? Jadi pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Misalnya Anda sudah ngantuk banget lah, itu dipaksa sejenak untuk bagaimana tidak memejamkan mata, nah setelah matahari terbit, ya kemudian Anda sholat duha, mau istirahat, silahkan istirahat, karena pada waktu tersebut, ya waktu setelah salat subuh ila tulus syamsi, adalah waktu ghanimah, waktu yang mengandung kekayaan. Yang kedua, tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya sulit, adalah tidur setelah salat asyar. Nah ini biasanya, waktu asyar itu kadang ngantuk, gitu ya kemudian kita tidur. Misalnya Anda biasa tidur setelah waktu sholat asyar, jangan sampai lagi tidur setelah salat asar. Barang siapa yang tidur setelah sholat asyar, bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bahkan bisa kehilangan akal sehatnya. Ketika akal sehatnya hilang, ya lupa siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah ini waktu asyar itu, waktu yang sangat mustajab. Kalau saya biasanya waktu asyar itu, membaca zikir baca wirid seperti baca syalawat, baca asmaul husna, baca zikir-zikir sampai maghrib, ya kan pokoknya jangan sampai tidur. Jujur setelah salat asar, kalau rezeki Anda ingin lancar, hutangnya cepat lunas, lakukan zikir jangan tidur. Kemudian waktu yang ketiga, yang mana waktu ini Anda jangan sampai tidur, yaitu setelah salat maghrib, sampai salat isya. Jadi dimakruhkan, dilarang bagi seorang mukmin, yang rezekinya ingin lancar, yang rezekinya ingin barokah, yang badannya ingin sehat, yang ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, itu jangan sampai tidur. Kalau bisa, dari asyar sampai ke isya ini, nyambung amaliyahnya, habis asyar jangan tidur, zikir sampai maghrib, baca surat Al-Waqiah misalnya, kan sampai isya. Nah itu bisa Anda lakukan sebagai upaya, ikhtiar langit fatur rizki, membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan, hajat terkumpul, hutang lunas. Yang melunasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhtiar seperti jalur langit, yang diajarkan oleh para ulama, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, diingat-ingat sampaikan ke keluarga Anda, sampaikan ke anak Anda, sampaikan ke suami Anda, untuk tidak melakukan tidur pada 3 waktu ini, pagi hari setelah salat subuh, setelah salat asyar, setelah salat maghrib, sampai salat-salat isya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, silahkan simak risalah saya yang lain, semoga bisa membawa perubahan dalam hidup Anda, sehat, berkah, sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.